Hai, balik lagi sama saya Adit dan di video ini saya akan share tentang teori pembelajaran atau teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam menjalani perkuliahan saya di S2 Institut Teknologi Bandung. Jadi teori pembelajaran ini bukan teori pembelajaran yang sembarangan gitu ya teman-teman, karena teori pembelajaran ini digunakan di berbagai lembaga pendidikan serta lembaga pelatihan di luar negeri. Dan nantinya ini akan ada hubungannya dengan neuroscience. Dan ngomongin tentang AI atau Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan, saya yakin teman-teman di sini juga sudah menggunakan AI ya dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya bagaimana sih caranya kita bisa menggunakan AI namun tetap menggunakan otak kita dan tubuh kita ini secara aktif dan efektif. Jadi, di video ini saya akan bahas tentang penerapan teori AGES dalam proses pembelajaran untuk tingkat S2 dengan menggunakan AI. Nah, sebagai seorang mahasiswa kita ini punya 3 beban utama nih teman-teman. Yang pertama, volume bacaan kita itu tinggi. Nggak jarang buku yang harus kita baca itu tebal-tebal ya. Kedua, beban analisis juga tinggi. Sebagai mahasiswa S2, kita dituntut punya pemikiran yang kritis dan daya analisis yang baik terhadap sebuah permasalahan. Nah, yang ketiga, ada beberapa tekanan akademik juga nih. Harus IPK sekian untuk dapat cum laude, harus selesai tesis di semester 3, tugas yang tidak berkesudahan. Wah, banyak deh. Nah, di sini hadir peran AI di dunia pendidikan. Kita kenal ada ChatGPT, Gemini by Google, dan Copilot by Microsoft. Sebenarnya banyak ya AI yang udah ada saat ini, mulai dari membuat naskah pidato sederhana sampai bisa membuat jurnal penelitian juga ada. Nah, peran AI di sini tentunya banyak membantu kita sebagai seorang mahasiswa untuk proses percepatan pembelajaran. Tapi, pertanyaan berikutnya adalah apakah AI hanya sekedar alat bantu atau bisa menjadi mitra dalam belajar? Jadi istilahnya kita jadiin dia temen gitu ya. Bisa nggak ya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan penting ini, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang teori belajar yang saya gunakan, yaitu teori AGES. Apa sih teori AGES itu? Jadi, teori ini diperkenalkan di tahun 2015 oleh Halpern dan Tucker yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran berbasis memori. Jadi memang yang dituju itu adalah penguatan memori ya teman-teman ya. Makanya ini disebut juga sebagai teori pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip neuroscience. Nah, AGES sendiri adalah singkatan dari attention untuk perhatian, generation untuk pembentukan, emotion atau emosi, dan spacing atau jarak. Mari kita bahas secara singkat satu persatu ya. Attention atau perhatian. Dalam teori AGES menekankan bahwa jika mau belajar secara efektif, mahasiswa atau pelajar harus memiliki kemampuan untuk memusatkan perhatian. Karena kalau ada distraksi atau sulit untuk fokus, maka informasi tidak diproses secara optimal oleh otak. Kemudian ada generation yang artinya adalah pembentukan pengetahuan. Teori ini menyebutkan bahwa kita harus secara aktif dalam proses belajar. Jadi nggak hanya pasif dengerin guru atau dosen aja, tapi kita dituntut menggunakan otak kita untuk melakukan sesuatu yang membantu otak dalam menghasilkan atau mengolah informasi. Nah, selanjutnya kita ada emotion atau emosi. Ini menurutku penting banget ya. Kita nggak bakalan bisa belajar secara efektif jika kita sedang sedih. Kita nggak bakalan bisa menggunakan otak dengan maksimal jika kita sedang lelah atau nggak antusias. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat posisi otak dan tubuh kita dalam kondisi positif jika akan memulai untuk belajar. Penting banget ya teman-teman, menjaga emosi yang positif. Dan yang terakhir ada spacing atau jarak waktu belajar. Dalam teori ini disebutkan kalau otak akan memberikan respon yang efektif jika kita belajarnya tuh sedikit demi sedikit, namun punya interval waktu yang jelas. Nggak pakai sistem cramming ya, atau belajar semuanya sekaligus, langsung 10 bab dibaca. Yakin deh, nggak bakalan ada yang masuk ke otak. Tapi kalau diberi jarak dan kita belajarnya bab per bab atau bahkan setengah bab terlebih dahulu, otak kita bisa mengolah informasi dengan lebih baik. Sehingga materi akan bisa tersimpan di memori dalam jangka panjang. Nah, itu tadi sekilas tentang teori pembelajaran AGES, AGES gitu ya, AGES.
Nah, dengan perkembangan AI saat ini bagaimana sih cara menerapkan prinsip pembelajaran AGES dengan menggunakan AI? Jadi kalau kita buat kerangka pertanyaannya gini teman-teman. Gimana sih cara belajar yang efektif dengan menggunakan AI dan menerapkan prinsip AGES? Kita ulang sedikit ya. Jadi AGES itu adalah singkatan dari 4 komponen nih teman-teman. Tadi yang pertama attention, kemudian generation, emotion, dan spacing. Mantap. Sekarang kita lihat contoh penggunaan AI dalam tiap komponen AGES ya. Yang pertama untuk attention, dalam teori ini kita bisa nih menggunakan AI sebagai chatbot edukatif. Jadi semacam pengganti guru atau dosen yang bisa memprovide segala informasi yang kita butuhkan dengan cepat. Kemudian kita juga bisa nih minta AI untuk membuat visualnya, misalnya dalam bentuk tabel, diagram, atau bahkan gambar, agar kita fokus dengan materi yang sedang kita pelajari. Sehingga otak akan mengatakan, Aku siap, aku siap, aku siap, aku siap, aku siap. Berikutnya, generation. Kita bisa minta AI untuk menyusun outline penelitian misalnya, dan kita juga bisa nih jadikan AI sebagai teman sparring dalam belajar. Misal untuk memberikan jawaban alternatif dari jawaban yang kita udah buat untuk soal tertentu. Jadi bukan kita langsung copy paste ya teman-teman dari jawaban AI-nya ini. Kita harus secara aktif menilai apakah jawaban dari AI tersebut benar atau enggak, atau setengah benar gitu ya. Sehingga otak kita juga terstimulasi untuk berpikir secara aktif dan komprehensif. Dan berikutnya ada emotion atau emosi. Dalam penggunaan AI sejujurnya ini pengalaman saya pribadi gitu ya. AI membantu saya menurunkan emosi negatif dan memudahkan saya untuk dapat berpikir secara rasional. Jadi AI saat ini tuh udah bisa memberikan umpan balik atau feedback dari pertanyaan kita secara instan teman-teman. Gak pakai hitungan menit, bahkan dalam beberapa detik pertanyaan yang ada di pikiran kita bisa langsung dijawab oleh AI. Nah, hal ini ngebantu banget dalam mengurangi frustasi saat belajar. AI saat ini juga sudah menggunakan bahasa sehari-hari, jadi gak kayak robot lagi. Jadi motivasi kita dalam belajar juga bisa meningkat karena seolah sedang berdiskusi dengan teman sekelas. Jadi tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan emosi positif ya teman-teman. Sehingga kita terus termotivasi dalam proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian ada spacing atau memberikan jarak untuk waktu pembelajaran. Yang biasa saya lakukan adalah yang pertama nih, sebisa mungkin menghindari SKS atau sistem kebut semalam. Jika mau ujian baru belajar malam harinya, wah kalau bisa dihindari ya teman-teman. Nah yang kedua, membuat jadwal atau reminder waktu belajar. Biasanya saya membuat jadwal gitu ya untuk mempelajari topik tertentu minimal 2 kali dalam seminggu. Dan setiap belajar saya menggunakan waktu 45 menit untuk fokus dan 10 menit untuk istirahat sebelum kemudian melanjutkan pembelajaran lagi. Ini dimaksudkan agar otak tidak jenuh dan lelah. Dan yang ketiga, lakukan repetisi teman-teman. Pengulangan materi terutama pada materi-materi yang penting dan yang kita sulit untuk cerna. Tujuan dari spacing adalah memperkuat memori jangka panjang dan mengurangi kelelahan. Oke, kita coba lihat contoh implementasi ini ya. Jadi untuk tugas UAS, salah satu mata kuliah, mahasiswa tuh diminta untuk membuat sebuah artikel dengan topik yang belum pernah dipelajari mahasiswa tersebut sama sekali. Apa saja yang akan kita lakukan dengan menggunakan AI dan menerapkan prinsip AGES? Nah, yang pertama untuk attention, kita minta AI untuk membantu membuat kerangka artikel, misalnya ya. Kemudian selanjutnya generation, kita diskusi nih sama AI untuk menjelaskan teori-teori terkait topik materi yang tadi belum pernah dipelajari atau belum diketahui oleh kita. Dan kemudian emotion, kita buat pertanyaan atau prompt agar AI dapat memberikan umpan balik dari hasil tulisan yang udah kita buat. Dan yang terakhir spacing, minta AI untuk membantu membuat jadwal belajar dari materi yang belum kita kuasai tersebut. Nah, jadi sebenarnya mudah ya teman-teman ya. Asalkan ada kemauan untuk menggunakan AI dan menerapkan prinsip-prinsip AGES ini. Dengan kemampuan AI yang sangat canggih sampai dengan saat ini gitu ya, tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan dan kita dapatkan dari penggunaan AI. Namun kita juga harus berhati-hati teman-teman, karena ada tantangan yang membuat kita harus membatasi diri dalam penggunaan AI ini. Nah, manfaat dari menggunakan AI dalam proses belajar diantaranya adalah AI saat ini sudah sangat personal dan adaptif ya teman-teman.
Dia bisa menyesuaikan hasil pencariannya dan memberikan output jawabannya berdasarkan preferensi personal diri kita. Tentunya ini akan membantu dalam proses pengelolaan emosi gitu ya, dan pengolahan informasi di otak kita. Selanjutnya, AI saat ini sudah bisa secara konsisten memberikan jawaban atas materi yang sedang kita pelajari. Jika ditanya pertanyaan yang sama 2 kali, AI dapat memberikan jawaban yang konsisten loh. Bahkan dia bisa membaca nih bahwa sepertinya kita butuh penjelasan mendalam gitu ya. Hebat ya. Nah, AI saat ini juga bisa mengurangi beban kognitif otak. Selain kita dibantu dalam belajar, menjadi chatbot edukatif, memberikan respon yang cepat dan tepat, hal ini juga membantu otak kita untuk tidak perlu berpikir lebih keras. Jadi beban otak kita itu bisa difokuskan untuk pemikiran analitik dan rasional. Tapi teman-teman, selain dari kecanggihan dan manfaat AI, kita juga dihadapkan dengan tantangan penggunaan AI dalam proses belajar. Sehingga kita perlu tahu nih, apa aja sih yang bisa kita batasi dalam penggunaan AI ini? Penggunaan AI bisa jadi mengakibatkan manusia ketergantungan nih dengan AI. Jika ada masalah sedikit, langsung bertanya sama AI. Padahal teman-teman, AI bisa saja bias loh dan memberikan jawaban yang tidak tepat. Hal ini juga bisa mengakibatkan otak menjadi malas dalam bekerja. Nah, dengan kecanggihan AI saat ini, manusia bisa saja nih terlena dengan jawaban-jawaban AI sehingga malas untuk cross-check, baca ulang ke buku atau acuan ilmiah lain gitu ya, jurnal ilmiah lainnya, dan menganggap bahwa AI sebagai jawaban yang mutlak. Wah, bisa bahaya banget nih teman-teman. Jadi, apa dong yang bisa kita lakukan? Pertama, jadikan AI sebagai partner belajar. Layaknya teman sekelas loh teman-teman. AI bisa saja salah, sehingga pemikiran kritis dan analitis harus kita gunakan untuk mencerna hasil output atau jawaban dari AI. Dan yang kedua, paling penting nih, peran dosen sebagai pembimbing. Karena tentunya dosen memiliki pengetahuan yang jauh lebih detail dan analisis yang komprehensif dan kritis dalam menjawab permasalahan-permasalahan di bidang tertentu. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Jangan jadikan AI seperti dosen yang selalu benar dan mengetes dosen dengan jawaban dari AI. Wah, menyimpang jauh nih. Nah, itu dia yang saya lakukan dalam proses belajar saya selama menjalani perkuliahan S2 di ITB sampai dengan saat ini. Saya menerapkan prinsip AGES dalam proses pembelajaran saya dan menggunakan AI secara bijaksana. Lalu, bagaimana dengan Anda?